Pernyataan seluruh umat Islam dalam perdebatan menyatakan bahwa orang Kristen menggunakan kitab Spanyol, Sparonyolong, kitab palsu. Itu ternyata dibenarkan oleh Bapak Yonatan Purnomo. Ya. Artinya omongan kami itu tidak lagi berbau kebencian karena memang itu fakta. Dan bukti kalau ini fakta telah disupport pernyataan ini oleh seorang doktor teologi bernama Yonatan Purnomo. Jadi kami bisa mempertanggungjawabkan omongan kami bahwa kitabnya umat Kristen adalah kitab KW. Istilah itu yang digunakan oleh Pak Yonatan Purnomo kemarin di dalam seminarnya menyatakan bahwa 240 negara menggunakan kitab KW. Sorry saya sambil ngecas HP dulu. Nah itu Pak siapa nama beliau ini? Saudaraku, brother, yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Mungkin ada yang mau ditanggapi, dipertanyakan, silahkan waktu dan tempat. Uni, secara sederhana, pertanyaan sederhananya, kalau dikatakan yang ini palsu, yang aslinya seperti apa, Uni? Kalau menurut Pak Yonatan Purnomo, kitab Kristen yang aslinya itu adalah hasil kanonisasi Konsili Hippo tahun 393. Menurut Pak Yonatan Purnomo, dia yang punya. Masalahnya kemarin kami tanya, Yonatan Nandar bertanya, mana manual skripnya? Tidak ada. Nah, berarti kalau udah dia sendiri aja tidak ada, berarti kan dia berbohong dong. Nggak bisa dituduh, nggak Pak, kalau berbohong itu gini, berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, dan menyatakan benda ini palsu, Pak. Saya bilang ini palsu, nggak mesti harus ada yang asli loh, Pak. Saya bisa membuktikan kalau ini berbeda dengan yang asli, itu nggak mesti harus saya tunjukkan yang asli. Gini, misalnya gini ya, dikatakan ini adalah vitamin D. Lalu ketika kita cross check ini yang kita kaji. Apakah ini betul vitamin D? Setelah kita masukkan ke laboratorium ternyata ini adalah racun. Maka tidak perlu ada yang asli untuk membuktikan bahwa ini palsu, Pak. Cukup kita kaji yang mengaku asli ini aja. Jadi cara membuktikan sesuatu asli itu parameternya tidak harus membandingkan dengan yang asli. Kenapa? Karena dengan mencari tahu bahwa ini palsu dan ternyata memang bermasalah, ya itu sudah ketahuan kalau itu tidak benar gitu loh. Seperti itu Pak, kita lagi nggak jualan tas Hermes yang asli ya Pak ya. Kalau tas Hermes itu ya dibandingkan, tapi ini kita bicara kitab suci. Maka parameter kitab suci itu seperti apa? Nah, bahkan ya Pak, mohon maaf nih ya, jangankan Pak Yonatan Purnomo dan orang yang mengatakan Bible itu dipalsukan, secara ilmiah kalian Kristen mengakui kok kalau Bible itu bisa dipalsukan. Bapak tahu arti apokrifa? Bapak tahu nggak kalau nah, kalau Bapak belajar kekristenan, Bapak cari yang namanya istilah apokrifa. Apokrifa itu artinya adalah Injil yang disembunyikan sebetulnya. Ya, Injil yang disembunyikan. Maka ada yang disebut dengan Injil Filipus, Injil Maria Magdalena. Ya, dan itu tidak dianggap Injil, dianggap sebagai kitab palsu. Dan dijadikan apokrifa atau disembunyikan. Kan apokrifa itu artinya terselubung, tidak resmi gitu. Nah, sama seperti apa dijelaskan ada kitab Barnabas ya kalau nggak salah ya. Itu masuk dalam kodeks Sinaiticus, padahal itu ada surat Barnabas kemudian dikeluarkan karena tidak dianggap sah gitu. Nah, mungkin itu artinya tanpa perlu menemukan mana kitab asli, kita tahu kalau kitab ini bisa dianggap bisa dipalsukan menurut kalian sendiri, bukan kami yang bilang. Nah, parameter kalau kita beda ya Pak ya. Kita ini lagi bahas kitab suci loh, lagi bukan bahas mana yang mana yang tas KW, tas palsu, tas asli, bukan. Kita lagi membahas tentang kitab suci. Nah, untuk membuktikan bahwa ini bukan kitab suci, kita akan menentukan beberapa parameter. Pertama, apakah ini betul-betul terjaga, apakah kontradiksi, apakah ini tahu epistemologisnya. Ya kalau tidak, kenapa harus dikatakan itu suci? Seperti itu. Jadi saya berbicara itu bukan dari ranah saya sebagai Islam ingin menyerang Kristen, itu tidak. Itu menurut saya bukan pernyataan serangan, tapi lebih ke kenyataan akademis yang harus diterima saudara-saudara Kristen, supaya ya saya juga mengajak saudara-saudara saya Islam itu tidak debat kusir gitu. Karena ternyata selama ini ngapain kita berdebat, orang yang diperdebatkan ternyata kitab yang tidak jelas kok, kitab yang salah kan begitu. Cuman
kembali lagi setiap orang punya motivasi beda-beda. Seperti Kang Chan bilang, terkadang kita perlu untuk mengulang-ulang untuk bicara seperti ini karena banyak teman-teman kita yang nonton tuh jangan-jangan baru nonton gitu kan. Jadi nggak apa-apa dia tahu apa yang kita lakukan di sini, ternyata mengulang kembali supaya teman-teman Kristen itu tahu bahwa kami di sini tuh ingin mengedukasi, ingin berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Sebentar ini ada Pak siapa namanya? Najamuddin. Teman-teman yang mau naik silakan saya naikin, tapi saya prioritaskan dulu saudara kita yang sudah ada di atas ini. Pak Kokoron bertanya atau membuat pernyataan. Monggo Pak. Uni, kalau saya boleh tahu, apa sih tujuan mereka kalau misalnya orang-orang di awal itu untuk memalsukan Bible itu sendiri, ada kepentingan apa dengan itu gitu nih? Sehingga Pak, kalau kita bicara mindset ya, kalau kita bicara niat Pak, niat itu hanya yang melakukan yang tahu ya Pak. Tetapi kita bisa menganalisa. Kalau Bapak belajar sejarah kekristenan, Bapak akan tahu bahwa dulu gereja-gereja itu punya kepentingan sendiri-sendiri Pak. Ya, mereka itu punya doktrin, bahkan surat-surat yang lebih dahulu ditemukan itu surat Paulus. Artinya sudah pengajarannya oleh Paulus, nanti baru gereja mensupport pengajaran itu dengan mengumpulkan kitab-kitab yang mendukung ajaran itu. Makanya terjadi kanonisasi. Ngerti gak? Misal nih, saya ajarkan Bapak begini. Saya ajarkan bahwa Bapak ini adalah seorang Tuhan. Ya, maka saya menggaung-gaungkan Bapak Tuhan. Maka orang-orang yang mendukung saya itu ketika bertemu dengan buku-buku atau kitab-kitab, mereka tidak lagi melihat kitab itu sebagai sesuatu yang harus dikaji secara ilmiah, tapi apa? Mereka cari mana ayat-ayat yang mendukung pernyataan saya, maka mereka kumpulkan, mereka tetapkan alias dikanon menjadi kitab suci. Jadi kalau Bapak bertanya motivasinya banyak Pak, untuk mendapatkan jemaat, untuk mendapatkan eksistensi. Jadi banyak, tergantung pada orangnya ya. Kalau saya tidak tahu persis niatnya mereka karena saya nggak kenal dengan mereka gitu. Itu Pak. Uni, saya boleh tanggapin? Menanggapi yang mana Bapak? Ya, jadi Uni berbicara bahwa ini ada maksud-maksud, ada apa, memenuhi kebutuhan orang tertentu, memenuhi kebutuhan orang-orang tertentu. Tapi gini Uni, ini kan sebagai suatu firman Alkitab itu kan sebagai, kita mempercayai sebagai firman Tuhan. Kalau itu namanya firman Tuhan, suara Tuhan, kalau tujuannya dari awal diselewengkan, nggak mungkin sampai hari ini, sampai detik ini, Alkitab itu masih ada. Dan itu masih menjadi pegangan orang Kristen. Itu loh. Ini. Oke, mungkin saya nggak ngerti dari tadi Bapak mencoba untuk memberikan parameter sendiri ya. Parameter itu Pak, jangan diberikan sendiri loh Pak. Parameter itu jangan berasal dari pikiran kita. Parameter atau apa ya namanya ya, syarat itu ya sebentar ya Pak Robert. Barometer. Itu ya, barometer itu jangan kita yang mengeluarkan, tapi dikeluarkan oleh banyak orang yang disepakati sebagai orang-orang yang berilmu gitu. Nah Bapak bilang begini tadi, saya ulangi. Tidak mungkin Uniriva mereka itu memasukkan, toh kitabnya masih ada sampai sekarang. Pak, maaf Pak, Hindu, Weda, kitabnya orang Buddha sampai sekarang masih ada juga loh Pak. Apa Bapak bilang kalau itu betul-betul dari Tuhan? Nggak gitu cara berpikirnya Pak. Yang namanya kitab itu bisa diklaim sebagai kitab suci, harus ada syaratnya. Kalau ada kitab dikatakan suci tapi tidak ada syaratnya, apa bedanya dengan buku porno? Apa bedanya dengan buku TTS? Apa bedanya dengan buku-buku majalah? Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa ini kitab suci, berarti kita mengatakan ini adalah kitab yang suci. Masalahnya kenapa dia dikatakan suci? Bukan karena dia bertahan Pak. Yang namanya ajaran sesat itu bahkan di agama Bapak Yesus berkata tetap akan bertahan panjang. Matius 23 nomor 15. Ya, celakalah kalian ahli Taurat, orang Farisi, yang mengajarkan agama kalian menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentaubatkan satu orang saja dan orang itu lebih jahat daripada kalian. Artinya Yesus sudah menubuatkan ajaran sesat itu akan bertahan. Maka ajaran sesat itu bukan berarti tidak bisa dibukukan, bisa juga dibukukan. Masalahnya adalah bagaimana cara Bapak membuktikan ini yang benar, ini yang salah, itu yang perlu Bapak pikirkan.
Buat apa Bapak? Kalau Bapak tidak percaya bahwa kitab yang dikatakan Pak Yonatan Purnomo itu tidak kanon, tidak masalah kok. Itu kan pendapat Pak Yonatan Purnomo. Tidak ada yang bisa memaksa Bapak. Bapak mengatakan botol kecap Tuhan juga nggak masalah. Tapi ketika Bapak mengatakan bahwa botol kecap itu Tuhan, yo jelaskan alasannya menuhankan botol kecap. Apa kelayakannya? Begitu juga ketika Bapak katakan kitab Bapak suci, maka Bapak harus bisa membuktikan apa alasannya. Nah, sekarang kita nggak usah panjang kali lebar deh. Kita jujur-jujuran aja nih. Bapak sibuk memberikan parameter yang tidak sesuai. Lah, saya mau bertanya. Bapak percaya Bible itu kitab suci? Saya tidak tuntut Bapak loh melebihi kapasitas Bapak, tapi saya mau Bapak jujur, bukan pintar yang paling penting di sini, jujur. Bapak percaya Bible itu kitab suci? Sejauh ini saya mempercayainya sebagai Kitab suci. tuntunan ya, kitab suci ya. Oke. Tolong berikan satu alasan kenapa Bible bisa dikatakan suci. Silakan, saya tunggu waktunya. Bapak jawab 2 menit mulai dari sekarang. Ya, saya bisa mengatakan Bible itu suci ya, itu kan isinya khususnya saya nggak cerita terlalu panjang. Kalau di Injil kan itu kan perkataan Tuhan Yesus kan, perkataan Yesus. Oke, saya jawab. Kalau Bapak bilang di Injil itu ada perkataan Yesus, maka saya tanya sama Bapak, ada buku porno kemudian dituliskan perkataan Yesus di situ, bisa nggak itu dikatakan kitab suci? Nggak bisa. Kenapa? Ya, buku Kan ada porno. perkataan Yesus di dalamnya. Itu kalau Alkitab itu kan itu serangkaian peristiwa mulai dari penciptaan sampai kepada Kristus kan, sampai kepada akhir zaman. Itu Jadi juga ada di kitab Weda, Pak. Di kitab Weda juga dijelaskan. Di kitab Al-Quran juga ada penjelasan. Apa Bapak mau mengakui Weda juga Al-Quran adalah kitab suci? Saya nggak mempelajari. Coba kasih alasan yang alasan itu tak dihancurkan oleh saya. Kalau Bapak tanya kepada saya, jelas saya menjawab. Saya bisa mengasih Bapak 100 alasan Al-Quran bisa dikatakan suci dan tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang bisa membantah. Contoh, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Pertama, suci dari kontradiksi. Kalau Bible banyak kontradiksinya. Kedua, suci dari distorsi. Tidak ada ayat tambahan, tidak ada ayat yang dikurangkan. Terbukti secara ilmiah tidak ada satupun yang bisa membuktikan itu, membantah itu. Yang ketiga, suci dari penambahan perkataan orang. Nggak ada kata-kata orang lain di situ, kata Allah semuanya. Apalagi suci karena memberikan petunjuk, bukan malah menyesatkan orang. Dibaca Bible bingung antara siapakah dia itu. Akulah dia. Dia apa? Dia bapakkah? Dia anak? Masih sampai sekarang berantem kalian. Mikana sama Agatha nggak sepakat. Akulah dia itu siapa? Berarti nggak layak dijadikan petunjuk, nggak suci. Al-Quran hudan, petunjuk, dikatakan suci. Kemudian apa lagi? Suci secara esensi apabila diterapkan apa yang diperintahkan di dalam, menguntungkan penganut agamanya dan menguntungkan orang yang tidak menganut agama tersebut. Beda dengan Kristen. Apabila diterapkan isi-isi Bible, merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Terbukti sepanjang sejarah. Contoh, Lukas 14:26. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang merugikan bagi kita pribadi. Kalau saya ikut Kristen, saya harus membenci keluarga saya. Rugi saya. Kalau di Islam tidak. Apabila diterapkan isi kandungannya, menguntungkan penganut agama Islam dan menguntungkan yang tidak menganut agama Islam, maka suci ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Al-Quran dikatakan suci, seandainya saya sebutkan 10 ini tidak ada yang sama dengan kitab manapun di dunia. Contoh, tidak ada satupun kitab yang sama seperti Al-Quran yang tidak memiliki kontradiksi. Kalau ini disebut dengan kitab suci, tidak ada satupun di dunia ini kitab suci yang menyamai Al-Quran yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Sebutkan kitab suci yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Saya tantang kalian. Tidak ada satupun yang sama di seluruh dunia ini seperti Al-Quran, bahwa kitab ini menjadi petunjuk hubungan sosial bagaimana dengan Tuhan, dengan bagaimana dengan manusia. Tunjukkan kepada saya aturan menikah dalam Bible. Tidak ada. Tunjukkan di dalam kitab Weda itu bagaimana cara menuju surga yang benar menurut Tuhan. Saya rela pakai taruhan nyawa sekalipun. Kemudian tidak ada satupun yang mampu menghafalkan kitab, hanya Al-Quran. Tunjukkan kepada saya satu kitab yang bisa dihafal oleh anak kecil atau orang lansia atau anak muda. Tidak ada. Jadi spesifiknya alasan Al-Quran dikatakan suci tidak dimiliki oleh kitab manapun.
Bagaimana mungkin hebatnya Nabi Muhammad bisa mengatakan ini suci dan bisa dibuktikan oleh saya tahun 1400 kemudian. Ini ndak ada konspirasi antara saya dan Nabi Muhammad. Saya tidak pernah bertemu beliau. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah saya apa? Kalau kalian ragu kepada yang diturunkan kepada hamba kami, buatlah semisal Al-Quran. Wallah, sampai detik ini belum pernah saya mendengarkan ada Al-Quran palsu yang bertahan. Pak, kemarin pernah heboh, ada ya talataf, kalau tidak salah apa ya, itu berubah huruf shotnya, itu heboh Pak. Gimana mau lulus bisa memasukkan Al-Quran? Satu huruf berubah di Al-Quran aja, kitab itu langsung diketahui oleh banyak orang. Tidak bisa memasukkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dihafal oleh para hafiz dan hafizah, dijaga oleh manusia-manusia suci yang disucikan oleh Allah. Ya, suci dalam sesuci manusia bukan berarti suci seperti Tuhan. Beda, teman-teman Kristen harus pahami itu. Jadi kalau kalian ditanya apa alasan kitab kalian dikatakan suci, kalian tidak bisa jawab. Oh, itu perkataan Tuhan. Siapa bilang? Buktinya ada perkataan orang di dalamnya. Lukas nih, contoh saya tunjukkan sama Bapak. Ya. Uni, jadi sedikit saya mau nanya, itu yang kontradiksi itu yang tadi itu yang apa? Uni katakan apa? Kalau mau ngikut Yesus harus meninggalkan keluarganya atau apa? Tadi Itu apa bukan kontradiksi, itu ayat yang merugikan diri kalau diikuti. Lukas 14:26. Itu Boleh kan, saya bicara? coba Bapak baca Lukas pasal 14 nomor 26. Oke, sebentar ya, aku sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Filipus. Lukas. Lukas 14:26. Ustaz Filipus, Assalamualaikum. Pak Koko sebentar ya, saya sapa tamu-tamu dulu. Bapak baca dulu Lukas 14:26, Bapak baca sendiri biar Bang Wan sapa-sapa yang bicara. masuk ya. Assalamualaikum Bacakan Ustaz. sebentar Uni ya. Uni, saya bacakan sebentar ya. Sebentar, Oke, sebentar, baik, disapa ya. dulu tamu-tamu Bang kita. Robert, Bentar Bang Pak Koko Robert, ya, disapa monitor. dulu. Bang Robert, monitor. Ya, monitor Islam Kristen Pak. Kristen. Oke, standby lupa ya. Terima kasih. Silakan Pak Koko. Oke, saya mau bacain ya. Ini perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepas untuk mengikuti Yesus. Jadi, ini berbicara mengenai setiap orang Kristen itu kalau mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar, ada bagian yang harus dilakukan. Nah, ini Uni cerita jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini Uni saya mau cerita sedikit Uni ya. Minta waktu sedikit 2 menit aja Uni, nggak usah terlalu lama. Jadi makanya seorang pengikut Kristus itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Salah satunya yang seperti tadi Bang Nandar sering cerita, yaitu memberitakan Injil seperti kalian tuh tadi tuh masuk katanya memberitakan Injil pada semua makhluk. Yang makanya saya sempat tanya tadi kan, apa udah dibaptis belum? Karena ayat itu kan berbicara setelah memberitakan Injil kan harus membaptis juga. Nah, jadi ini salah satu yang harus salah satu yang diajarkan oleh kitab suci adalah bukan dalam arti kata kita membenci, dalam arti kata membenci benar-benar. Maksudnya jangan sampai perhatian kita, konsentrasi kita, pikiran kita itu tercurah lebih kepada sesama, lebih kepada keluarga kita atau orang yang kita kasih daripada Tuhan. Lebih kurang seperti itu nih. Jadi ayat itu, Kalau Anda masih Kristen, tidak mungkin Anda jujur mengatakan, oh iya kami harus membenci keluarga kami untuk jadi pengikut Yesus. Nggak mungkin Pak. Anda harus menafsirkannya. Dan masalahnya adalah penafsiran Anda itu melepas konteks dari teks. Anda kalau jujur, Anda itu sedang coba mengganti istilah yang ada dalam Bible. Istilah di Bible di situ tidak ada meninggalkan, itu perikop ditambahkan interpretasi orang lain kemudian. Perkataan yang menerjemahkan kata membenci itu dari kata maseo, Pak. Ya. Nih saya tunjukin nih. Sorry ya. Saya ini orang yang sedang tidak mau memperdebatkan teologi dan doktrin, tapi saya mau ilmiah. Tapi saya tidak paksa kalian, cara memahami kalian itu urusan kalian. Ini perikop ini bukanlah ayat. Perikop itu adalah pandangan orang ketika membaca lalu dikasihkan judulnya. Itu kan judul itu. Dan itu bukan ayat.
Ayatnya Lukas 14:26 itu. Dan mari kita baca baik-baik. Kita baca kalau perlu dari ayat 25-nya. Di sini dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bahkan kalaupun kita bahas perikopnya tanpa baca ayatnya, tetap blunder kalian. Tetap tidak bisa kabur dari pernyataan saya bahwa apabila ajaran ini diterapkan merugikan orang lain dan diri sendiri. Contoh, Anda segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Anda sudah ikuti ini belum sebagai Kristen? Sudah melepaskan istri Anda dan anak Anda? Sudah melepaskan orang tua Anda? Jangan senyum, konsisten. Kalau nggak usah kita pakai kata membencinya deh, perikopnya aja kita bahas. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Apa kalian sudah melakukan itu? Kalian sudah tinggalkan istri kalian? Sudah, Bapak sudah lepaskan istri Bapak sebagai istri? Uni, Lepas dong. jadi Nah, Jadi, interpretasi cerita- lagi kan? Anda menafsirkan kembali kan? Nah, pada akhirnya kalian itu membela kitab kalian dengan penafsiran Allah kalian sendiri. Dan kami tidak masalah, itu hak kalian sebagai Kristen. Tapi tolonglah jujur dengan diri sendiri. Membohongi saya itu tidak ada gunanya karena saya tidak mudah dibohongi. Saya memang pernah dibohongi pria dulu, tapi dulu Pak. Kalau masalah cinta saya memang goblok. Tapi sorry Pak, kalau masalah ajaran itu saya tidak mau goblok ya. Saya ulangi. Perikopnya di sini berjudul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Andai pun ini saya tanya balik kepada kalian Kristen, menceret kalian. Saya tanya, sudahkah kau tinggalkan ibumu? Sudahkah kau tinggalkan keluargamu? Pasti kalian jawab, nggak gitu. Jadi begini maksudnya bla 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 bla. Kalian masukkan interpretasi kalian. Tapi kalian lupa dengan perikop ayat ini sudah terang benderang mengatakan segala sesuatu ditinggalkan kalau mau mengikuti Yesus. Nah, kita baca ayatnya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka. Lalu Yesus ngomong nih sama mereka nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Lalu kalian interpretasikan kata membenci dengan melepaskan. Kalian ganti diksi dari membenci itu. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Aduh, ini tangan saya kejepit kalau cabut ini nih. Aduh, repot juga nih nyambut-nyambut kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Saya besarkan dulu nih ya. Nah, di sini coba Anda perhatikan kata membenci di sini ya. Nih, kata membenci di sini. Apa bahasa Yunaninya? Ya. Bahasa Yunaninya apa? Ini, miseo. Bapak lihat di sini miseo, tidak ada satupun terjemahan miseo ini melepaskan tuh tidak ada, Pak. Coba Bapak baca, semuanya dari kata miseo ini membenci, ia membenci, dibenci, bencilah, membenci, 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 membenci. Tidak ada pilihan lain kecuali terjemahannya membenci. Tiba-tiba dibuat perikop jadi melepaskan. Artinya perkataan Yesus kalian yang terjemahkan sendiri, yang artikan sendiri gitu loh. Perkataan-perkataan Yesus kalian yang interpretasi, padahal yang lebih tahu perkataannya sendiri adalah Dia. Di mana coba Yesus mengajarkan apa yang Anda ajarkan tadi itu? Saya tanya nanti menseret, tidak akan ketemu. Karena itu interpretasi gereja kalian. Tapi ya enggak masalah, lagi-lagi enggak masalah. Cuman Anda lagi bicara dengan saya sebagai seorang muslimah. Tentu saya enggak peduli dengan doktrin kalian. Kalau saya sebagai orang yang berpikir tanpa doktrin, saya sangat jelas sekali mendapatkan ayat ini. Ini perintah untuk membenci keluarga. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang bisa jadi pengikut Yesus kalau tidak membenci keluarganya. Saya bisa bahasa Indonesia kok, ini bahasa Indonesia kok. Bahasa Yunaninya pun jelas kok, membenci kok, bukan melepaskan. Tapi karena kalian punya naluri, nggak mungkin Tuhan mengajarkan kebencian, maka kalian ganti diksinya, kalian interpretasikan gitu loh. Itu yang kalian lakukan selama ini kepada kami. Dan bagi kami tidak masalah. Cuman ya Bu, saya hanya menghimbau. Keselamatan itu adalah hal yang sangat mahal. Yesus bahkan mengajarkan untuk meninggalkan banyak hal untuk keselamatan. Tapi kalian untuk mendapatkan keselamatan aja kalian tidak jujur. Saya tidak berharap Bapak Koko ini orang yang saya hadapi adalah orang cerdas. Enggak Pak. Saya lebih bangga punya teman yang biasa-biasa saja kadar intelektualnya, tapi jujur gitu loh. Coba jujur dengan sangat dalam hati Bapak. Kalau saya bertanya sama Bapak,
saya bacakan ayat ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, karena ini awal perikop loh, saudara lakinya dan perempuan bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka pertanyaan saya, kalau jujur nih, Bapak jujur berdasarkan ayat ini, bagaimanakah cara supaya untuk menjadi murid Yesus menurut ayat ini? Apa jawaban Bapak? Uni, jadi ini juga tidak berbicara mengenai membenci orang lain, juga harus membenci diri sendiri. Jadi Ya, saya tidak membantah itu. Intinya membenci, Pak. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Yesus supaya menjadi muridnya menurut ayat itu? Apa yang harus dilakukan? Nggak, memang sulit. Kenapa? Karena secara naluri itu bertentangan dengan Bapak sebagai manusia yang human being. Bapak punya naluri. Nggak mungkin Bapak mengakui bahwa iya Tuhan saya mengajarkan membenci. Nggak mungkin. Karena dengan begitu Bapak sudah mengatakan Tuhan Bapak bukan Tuhan. Tetapi kembali lagi, saya tidak memaksakan pendapat saya kepada Bapak. Bapak Kristen, Bapak punya doktrin, punya pemahaman, punya interpretasi, it's okay. Tapi saya menghimbau Bapak untuk jujurlah. Saya nyanyikan sebuah lagu buat Bapak. Jujurlah padaku bila kau ingin selamat. Jujur pada dirimu, itu keselamatanmu. Jangan kau dustai, nanti masuk neraka, menangis di alam sana. Gitu ya Pak ya. sudah Uni. Silakan Pak. Uni, minta 30 Ya, Pak. detik. Iya. Setelah Uni membaca ayat yang berbicara untuk membenci saudara, orang tua, di bawahnya ada lagi lanjutannya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi ini berbicara mengenai untuk menjadi murid sejati Tuhan, yaitu harus menyangkal diri dan memikul salib. Uni, Apa maksud menyangkal diri dan pikul salib, Pak? Silakan dijelaskan, Pak. ya kita harus kita rela menderita dong dalam Bapak udah mengikuti menderita? Tuhan, karena Udah menderita? Udah menderita? kelihatan gak dari mukanya. Enggak, Bapak kayaknya orang senang, kayaknya sering makan makanan junk food kayaknya. Enggak lah, saya jaga kesehatan juga Uni. Ya makanya saya tanya, Bapak, Pak, kan poin pembicaraan kita adalah kalau ini memang dari Tuhan, kenapa ajaran ini kalau diterapkan sesuai tekstual, kontekstual itu merugikan kita? Pak, merugikan Pak. Kalau saya harus menyangkal diri saya, itu merugikan sendiri. Kalau Makanya saya bilang, memang begitu nih. loh, Ayatnya saya kalau ikuti dia kan potong-potong kan memang saya begitu. ikuti tadi loh. Ini kan sudah saya masuk pada mengikuti Bapak. Kan Bapak bilang harus menderita. Berarti betul dong kata saya bahwa kalau Kristen diterapkan agamanya itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Islam diterapkan isi kitabnya menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Maka bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan untuk merugikan diri sendiri sementara Tuhan itu Maha Pengasih sifatnya. Bapak sendiri yang bilang kan bahwa itu Bapak harus menderita. Ya udah kan merugikan diri sendiri itu. Bapak harus pikul salib, harus menanggung penderitaan. Makanya saya tanya, udah menderita belum? Jadi ketika Bapak sendiri tidak konsisten dengan diri Bapak, itu bukti kalau Bapak sedang tidak benar. Kebenaran itu terbukti dengan konsistensi dan koherensi, Pak. Kalau yang saya bicarakan tidak koheren dengan realitas, itu bohong saya. Contoh, Pak, saya inilah perempuan, loh, ternyata saya, mohon maaf nih, sebenarnya saya laki-laki, diuji medis, maka saya berbohong. Tapi kalau saya mengatakan, Pak, sebenarnya saya ini perempuan, bukti-bukti medisnya mendukung, koheren apa yang saya ucapkan dengan kenyataan, maka itu benar pernyataan. Tadi ketika Bapak berkelit ketika mengatakan itu kan tidak membenci, Uni Bapak jelaskan maksudnya meninggalkan. Ya udah, Bapak udah tinggalkan belum? Bapak tersenyum tidak menjawab. Lalu saya bilang ya merugikan ajaran ini. Artinya statement saya menunjukkan bahwa Kristen ajarannya merugikan untuk penganutnya dan orang lain itu tidak berubah, tidak terbantahkan. Justru Bapak benarkan dengan penjelasan Bapak tetap membuktikan bahwa ajaran Kristen kalau diterapkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan ini mustahil dari Tuhan. Kenapa? Tuhan yang Maha Pengasih tidak mungkin merugikan hamba-hambanya. Saking cintanya Tuhan kalian, dia lebih mau merugikan dirinya daripada kalian. Tapi ternyata ajarannya juga merugikan diri kalian sendiri. Maka ini kontradiksi. Kontradiksi dengan apa yang kalian sonding-sondingkan selama ini. Udah, boleh saya jawab Uni? Pertanyaan mana yang Bapak jawab? Saya nggak nanya. Pernyataan bukan pertanyaan.
Ya, yang mana pernyataannya mau ditanggapi? Yang Uni bilang merugikan diri sendiri. Jadi gini Uni, maka itu hebatnya kan ajaran Kristus. Dibantah itu apa? dulu. Kalau Bapak sendiri. sudah akui memang merugikan diri sendiri, berarti kita tidak perlu berdebat karena poin saya Kristen ajaran merugikan diri sendiri dan orang lain. Sudah pasti Itu. Kalau Bapak dalam memikul salib kan Betul. itu kan betul berarti merugikan. Ya sudah. Ya udah, saya tidak butuh alasannya. Nggak usah dijelaskan alasannya. Yang penting Bapak sudah setuju dengan saya bahwa Kristen adalah ajaran yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Clear? Sekarang saya mau tanya Uni. Apa? Uni share agama gak? Uni share Apa? agama gak? Oh iya, saya Melakukan share agama, share tapi tidak merugikan diri sendiri. Uni pergi gitu misalnya ke pedalaman-pedalaman itu Itu tidak merugikan diri sendiri, Pak. Karena kami tidak disuruh bodoh, Pak. Uni menghabiskan waktu Uni gak? Menghabiskan waktu Tidak rugi, kebersamaan Pak. dengan Saya tidak rugi ketika saya meninggalkan anak saya untuk syiar agama. Pertama, saya tidak dirugikan karena ketika saya memiliki ilmu, Allah memberikan kedudukan kepada saya, bahkan bukan secara spiritual. Karena yang namanya orang berilmu di mana-mana itu lebih dipandang berbeda daripada orang yang tidak berilmu. Itu secara jasmani saya diuntungkan. Justru saya beruntung. Kenapa? Saya bisa menjadi seorang sarjana dengan pergi ke Ternate, kuliah di sana jauh dari anak. Saya bisa menjadi orang yang mengajar kembali. Jadi bukan dirugikan, malah diuntungkan. Kami tidak pernah diajarkan untuk jual semua hartanya, berikan kepada orang miskin, jadi miskin melarat. Tidak pernah. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasulullah yang kaya, Pak. Tidak diharamkan kami kaya. Yang diharamkan itu kaya sombong. Begitu juga kemudian Sayyidah Aisyah menjadi ulama, kemudian perempuan mulai cerdas. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ, malah diuntungkan di situ. Kecerdasan kami dapatkan, kekayaan bisa kami dapatkan, apalagi intelektual, relasi kami dapatkan. Dengan kami berdakwah kami dapat relasi. Tapi ketika lah ini Tuhan kok NPD sekali gitu loh, pengen banget kita menderita untuk memuliakan dia. Tuhan saya bahkan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian dan cobaan itu Allah bebankan kepada hamba-hambanya melampaui kemampuan hamba-hambanya. Kenapa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan itu menguntungkan diri sendiri, termasuk sholat. Sholat itu tujuannya supaya kami tidak bermaksiat. Jadi tidak ada ceritanya di ajaran Islam itu ketika diterapkan ajaran itu rugi kami, untung malahan kami, Pak. Kalau Kristen kan lucu, semakin dijalankan agamanya semakin menderita, tapi ngakunya Tuhannya kasih, kan lucu. Klaimnya adalah saking kasihnya Tuhan kami, dia mati menanggung dosa kita, tapi kalian diajarkan menderita. Kami, Tuhan kami tidak perlu mati dan menderita untuk menyelamatkan kami. Dan ketika kami mau menghapuskan dosa kami, kalau kami masih di dunia, tidak perlu juga harus mati juga, nggak perlu juga kami harus menderita. Bertaubat taubatan nasuha, kemudian diganti berhenti dari perbuatan maksiat, diganti dengan perbuatan baik. Justru malah diuntungkan kami, terhapus dosa kami, disuruh kami lebih baik lagi akhlaknya. Kan untung saya, jadi lebih baik saya, dosa terhapus. Di Kristen Tuhannya udah mati menanggung dosa kalian, katanya Tuhannya maha pengasih. Tiba-tiba kalian disuruh lagi menderita untuk ikut dia. Belum lagi kalau Bapak baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hamba-hamba patuhlah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Diajarkan tutorial menjadi budak sejati loh. Makanya saya bilang, kekristenan itu agama yang berpihak kepada orang jahat dan sangat tidak berpihak kepada korban kejahatan. Kenapa? Korban kejahatan diajarkan untuk tidak melawan kejahatan. Para penjahat diajarkan untuk dikasihi. Jadi ajaran Bapak ini ajaran yang berpihak kepada orang jahat, merugikan korban kejahatan. Gitu loh. Itu artinya tunduk pada otoritas, hai hamba-hamba. Otoritas apa? Kepada bajikanmu. Bukan gitu, bukan gitu bunyinya. Nih saya tunjukkan sama Bapak. Nah. Nih saya tunjukkan sama Bapak 1 Petrus pasal 2 nomor 18 nih. Nih saya tunjukkan sama Bapak. Kita jangan selewengkan pasal kedua nomor 18 nih. Ini saya tunjukkan dan saya tunjukkan realitas yang gara-gara ayat ini apa yang terjadi sepanjang sejarah ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Bapak, budak disuruh ketakutan kepada tuan dan majikan loh. Kita disuruh hidup dalam penuh ketakutan. Tuhan bukan malah menenangkan. Katanya Tuhan ini telah menebus dosa kalian supaya kalian aman, merasa tidak perlu takut lagi. Tapi justru diajarkan supaya ketakutan menghadapi majikan. Bukan saja kepada yang baik tapi peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kontradiksi Pak dengan apa yang kalian sondingkan di hadapan kami selama ini. Nah,
Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tanya sama Bapak, seandainya istri Bapak adalah budak, ayat ini menjelaskan Bapak boleh nggak melawan kepada majikan yang jahat? Nggak boleh. Kalau Bapak duburnya dipakai sama majikannya, Bapak lawan nggak dia? Itu kan bukan cerita masa kini, itu kan perumpamaan. Enggak. Itu Pertanyaan peristiwa itu nyata loh. apa? Ini Ini bukan peristiwa perumpamaan. nyata loh. Tunggu, Itu ini perumpamaan. Yes. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan satu scholar Bapak yang mengatakan kalau ini perumpamaan. Silakan, Pak. Waduh. Saya. Sudah? Bapak itu namanya ngelestologi namanya, Pak. Nggak ada satupun scholar Bapak yang mengatakan ini perumpamaan. Bahkan ayat ini yang menjadi asbab terjadi penjualan budak di transatlantik oleh gereja Anglikan. Gimana sih, Pak? Uni, Aduh. ini Pak, tunjukkan kepada saya kalau 1 Petrus pasal 2 nomor 18 itu adalah perumpamaan. Apanya yang diumpamakan di situ, Pak? Itu perintah, Pak. Pak, itu perintah Diumpamakan. dari penulis kitab Petrus. Perintahnya begini, Bapak baca. Di situ tertulisnya penderitaan Yesus menjadi suri tauladan kalian. Semakin kalian menderita, asbab yang tidak kalian tanggung, kalian semakin dikasihi Tuhan. Makanya aku bilang, di Kristen ini dibolak-balik sama dia. Bentuk kasih Tuhan dengan menganiaya anaknya. Bentuk kasih Tuhan kepada Kristen dengan cara apa? Membuat kalian menderita. Baca di ayat ke-19-nya, mana ada perumpamaan itu? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah. Itu perumpamaan tuh. Itu teriakan, Pak, perintah, Pak. Gimana sih Bapak? Kok Bapak kok nipu saya terang-terangan gini? Nggak boleh dong. Masa saya ditipu terang-terangan? Janganlah, saya jangan dibohongin terang-terangan lah. Saya itu paling anti. Pak, saya berdua aja Pak ngobrol Pak sama laki, sama cowok dibohongin gitu aja saya marah besar loh. Apalagi di depan 3,4 ribu saya dibohongin hidup-hidup. Jangan dong, saya orang Padang loh Pak. Orang Padang tuh paling anti banget itu. Iya, jangan dong. Gak usah curhat, Bunda Gembala. Iya, maksudnya saya aja berdua-duaan Pak ya dibohongin sama laki Pak, sakit hatinya 2 tahun 3 tahun nggak hilang-hilang. Ini Bapak bohongin saya di depan 3,4 ribu orang loh. Sedih saya rasanya. Masa saya dikibulin Bapak dibilang itu ayat perumpamaan. Nggak ada satupun pendeta yang pernah mengatakan kalau itu perumpamaan Pak. Makanya ayat itu menjadi dasar terjadinya doktrin dum diversas. Bapak tahu doktrin jadi dum hamba di diversas situ nggak? siapa Uni? Uni Ya hamba-hamba itu ya budak-budak lah Pak. Namanya juga hamba-hamba, gimana sih? Ayat itu mengajarkan supaya para budak itu patuh kepada majikan-majikan mereka. Sudah ada belum budaknya di sana? Loh, pada waktu itu perbudakan masih ada. Pak, perbudakan itu berhenti sejak Abraham Lincoln loh Pak. Memang Ada ada. lah. Lah terus Tapi ini kan Bapak nanya itu buat bukan- apa? Bukan jelas-jelas dikatakan kepada di hadapan para budak-budak Uni. Lah dari mana Bapak tahu kalau nggak ada budak Uang depannya itu- orang itu ngomong, uang "Hai itu- kamu hamba-hamba gimana?" Ini Pak, udah. Bapak jangan ngeles dengan menjelaskan iman Bapak kepada saya yang salah kaprah itu. Bapak bukan pendeta, mending Bapak nanya aja tentang Islam lah Pak. Saya nggak mau mempermalukan Bapak, serius. Udah lah Pak, Saya nggak ada jangan Bapak pertanyaan tentang berkelit. Islam. Nggak. Saya nggak ada Ya udah pertanyaan kalau tentang gitu Islam. kita suruh yang lain aja bertanya ya. Saya semakin saya membuat teman-teman Kristen babak belur tuh saya semakin sedih Oke sebenarnya. ya, Karena saya ini ya keluar ya. Salam tapi saya ya. minta maaf ya Pak, tunggu sebelumnya Bapak sebelum turun. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koko dengan kesantunannya luar biasa.